Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jemaah Masjid Kuba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan sholat jamaah di Masjid Kuba yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, merahmati langkah-langkah kita sehingga kelak nanti kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam aku kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat rahmat beliau kita sekarang menjadi sebaik-baiknya umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baiklah para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan suci Ramadan selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita berada di tempat yang mulia. Kita sekarang berada di majlis yang mulia, yang insya Allah
ini adalah taman-taman surga seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah menukil dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya qumu maghfuran lakum, tidaklah kalian bangun dari tempat ini, dari majelis ini, melainkan kalian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para hadirin, kita hari ini akan mempelajari kitab Al-Kabair, yang artinya dosa-dosa besar. Kita kemarin sudah mempelajari dosa besar yang pertama. Dosa besar yang pertama apa? Dosa besar kemarin yang pertama apa? Asyirku billah. Dosa besar yang pertama yaitu seseorang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Karena dosa besar ini, orang yang menyekutukan Allah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang dosa besar yang kedua, yaitu al-qatl, membunuh. Membunuh merupakan urutan dosa besar yang kedua yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, pengarang kitab Al-Kabair. Lalu kita hari ini akan mengkaji bab selanjutnya, yaitu as-sihar. Dosa besar yang ketiga yaitu sihir. Ada yang tahu sihir Bapak? Ya. Sihir itu secara bahasa artinya dan diambil dari kata saharo. Saharo itu artinya memalingkan sesuatu dari hakikat. Artinya sesuatu yang nampak samar. Ya. Kalau bahasa kita biasanya kalau sihir itu yaitu semacam santet atau pelet atau guna-guna. Ya. Jadi di Indonesia ini yang namanya sihir itu macam-macamnya sangat banyak sekali. Sehingga sihir ini sangat diperhatikan di dalam Islam. Dosa besar yang ketiga yaitu seseorang melakukan perbuatan syirik. Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang dosanya sangat besar. Pengarang kitab ini mengurutkan sihir di bab nomor 3, sedangkan pembunuhan bab nomor 2. Ini pengarang kitab ini mendapat kritikan daripada para ulama. Ya. Kenapa? Seharusnya sihir ini ya ditulis ke bab yang nomor 2, jangan nomor 3, karena sihir ini masuk pada bab syirik. Ya. Maka ya, pengarang kitab ini ya didebat oleh para ulama. Karena sihir ini termasuk perbuatan syirik, yang mana seorang yang melakukan perbuatan syirik yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tentang sihir ini sangat banyak macamnya, Bapak. Jenisnya itu sangat banyak, terutama di negara kita ya. Namun kebanyakan orang menganggap sihir itu sebagai sesuatu yang haram. Padahal sebetulnya orang yang melakukan perbuatan syirik, orang yang melakukan perbuatan sihir ya, itu hukumnya bukan cuma haram, tetapi
kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hukum orang yang melakukan sihir yaitu halal darahnya untuk dibunuh. Seperti halnya yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab, yaitu suatu ketika beliau menulis kepada gubernur-gubernur yang di bawah naungan beliau, yang mana beliau isi dari suratnya yaitu aniqtulu sahirat au sahirat, bunuhlah orang-orang yang melakukan perbuatan sihir, baik laki-laki dan perempuan. Sihir ini ada bukan muncul pada masa sekarang, bukan, tetapi sihir ini muncul dari zamannya para nabi-nabi terdahulu. Terutama kebanyakan muncul ilmu sihir, ilmu pelet itu muncul pada zamannya Nabi Sulaiman. Pas pada zamannya Nabi Sulaiman ini, sihir ini mulai bermunculan, sangat banyak. Kemudian bab sihir ini juga bab yang sangat krusial. Banyak yang tidak tahu bahwa sihir itu perbuatan yang dapat menjerumuskan pelakunya, menjauhkan pelakunya dari syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu betapa besarnya dosa orang yang melakukan sihir. Dulu sihir ini banyak dilakukan oleh orang-orang kampung. Sekarang sudah menjalar ke perkotaan. Orang dulu mengenal sihir itu kebanyakan di kampung, tapi sekarang sudah mulai di perkotaan. Ini sihir ini bukan main-main, Pak. Ini perkara yang harus kita perhatikan. Di Saudi Arabia sana, itu ada undang-undangnya. Bagi orang yang melakukan sihir, itu ada undang-undangnya. Hukumannya yaitu dibunuh. Jadi di sana ada tim amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dari kepolisian. Tugasnya mencari orang yang melakukan perbuatan sihir. Sampai sekarang ada TV-nya di sana. Jadi di Indonesia saja yang belum ada. Sekarang belum ada petugas untuk menangkap orang-orang yang melakukan perbuatan sihir. Ini harusnya ada di Indonesia Lalu sihir itu dikatakan oleh para ulama adalah sesuatu yang real, nyata, yang mempunyai hakikat. Ada perbedaan ulama memandang tentang sihir. Ulama yang kita anut, yaitu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahwasanya sihir itu real, nyata, sihir itu ada. Karena ini sangat diperhatikan oleh Islam. Agama Islam tidak memandang sesuatu melainkan karena ada hakikatnya. Maka ini sangat diperhatikan dalam Islam. Dan sihir merupakan perbuatan syaitan. Sihir ini merupakan perbuatan syaitan
Dan tujuan setan mengajarkan manusia tidak lain agar manusia melakukan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus hati-hati Bapak sekalian. Ya. Tadi yang saya ceritakan di Arab Saudi sana ada polisi yang tugasnya mencari para tukang sihir. Jadi kalau orang mempelajari ilmu sihir, kepingin sihirnya itu cespleng, artinya sihirnya itu mempunyai kekuatan yang besar, maka pelakunya harus melakukan kemaksiatan. Konon katanya bahwa kalau orang ingin melakukan perbuatan sihir, maka naudzubillah min dzalik dia menginjak mushaf. Naudzubillah min dzalik. Orang yang mempelajari ilmu sihir agar ilmu sihirnya ini dapat mempunyai ilmu yang kuat, yang besar, yaitu dia harus menginjak mushaf Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau ingin ilmunya cespleng, ingin ilmunya langsung jadi, naudzubillah dia membawa mushaf Al-Quran di kamar mandi. Naudzubillah min dzalik. Ini perkara ini pernah terjadi di Saudi Arabia. Jadi tim dari kepolisian yang mencari orang tukang sihir, suatu ketika ada orang yang memberitahu bahwasanya ada seseorang di daerah ini dia melakukan perbuatan sihir. Lalu polisi ini langsung mendatangi rumahnya. Ternyata apa yang ditemukan, tidak ada yang mencurigakan di rumahnya. Di rumahnya tukang sihir tidak ada yang mencurigakan. Akhirnya karena polisi ini sudah berpengalaman, dia mencari bukti daripada perbuatannya ini, dia langsung membuka spiteng. Ternyata di dalamnya terdapat mushaf, terdapat Al-Quran, terdapat ayat-ayat Allah. Langsung ditangkap sama polisi Saudi Arabia. Ini sudah tidak asing lagi. Jadi kalau orang ingin melakukan perbuatan sihir, yaitu harus melakukan kemaksiatan. Dulu saya pernah waktu masih di Kairo, dulu saya diamanati sebagai petugas kebersihan untuk membersihkan tempat yang mau dijadikan tempat untuk sholat Idul Fitri waktu itu. Naudzubillah min dzalik, waktu itu saya membersihkan di area sampah, tong sampah. Ternyata di situ terdapat batu yang tertulis ayat Al-Quran yang menggunakan tinta merah. Saya kaget waktu itu. Kok kenapa ada ayat Quran tertulis di batu? Ternyata di tempat itu terkenal dengan para tukang sihir. Banyak banget di sana orang-orang yang melakukan perbuatan sihir. Maka inilah perbuatan orang tukang sihir. Maka dikatakan sihir ini mempunyai dosa yang sangat besar. Dan orang yang menuntut ilmu sihir, Bapak sekalian, orang yang mempelajari ilmu sihir itu tidak ada yang gratis. Orang yang mempelajari ilmu sihir itu tidak ada
bisa menyembelih hewan ya, untuk dijadikan tumbal, atau mengeluarkan hartanya untuk digunakan ya, kemaksiatan, atau maharnya membaiat dirinya agar menjadi budak syaitan. Maka bentuk-bentuk daripada sihir itu sangat banyak. Dan orang yang menuntut ilmu sihir ya, dia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh syaitan ya. Nauzubillah min dzalik ya. Kenapa Bapak sekalian yang saya dirahmati oleh Allah, kenapa pelaku tukang sihir dihukum mati? Kenapa? Karena pelaku tukang sihir yaitu kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang mempelajari ilmu sihir tidak lain tujuannya untuk menyakiti orang lain, mendolimi orang lain. Ini kalau ajaran ya, menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, kira-kira ajaran siapa? Ajaran setan. Ya. Maka ini sangat diperhatikan di dalam Islam. Ada yang pernah mendengar sihir, Muhammad? Ada yang pernah mengalami sihir? Belum ya? Mudah-mudahan jangan. Jadi sihir ini bentuknya itu banyak banget ya. Saya dulu pernah sempat belajar di Pondok Jawa Timur ya. Saya mengenal ilmu sihir itu di sana. Saya waktu itu mondok dan kebetulan ada beberapa teman yang salah belajar. Jadi dia malah mempelajari ilmu sihir. Dia masih tahu ke saya, oh ternyata sihir itu seperti ini banyak macamnya. Ada sihir yang berupa pukul. Ada yang tahu pukul? Raja ini semacam ya, kertas ya, yang ditulis dengan ayat-ayat Allah atau ditulis dengan zikir-zikir ya. Tapi alat yang digunakan itu menggunakan alat yang najis. Ya. Ini namanya raja. Biasanya digunakan untuk orang-orang yang pedagang gitu ya, biar jualannya laris ya, biar laku ya, maka mereka pasang raja, pengasian. Nah, untuk bilang ini termasuk perbuatan ya, sihir. Dan kalau pelaku sihir orang yang belajar ilmu sihir atau orang yang mendatangi dukun, lalu dia tidak melanjutkan apa yang diinginkan oleh setan ya, maka dampaknya itu sangat besar. Orang yang mempelajari ilmu sihir atau orang yang mendatangi dukun ya, lalu dia tidak melanjutkan perjanjian yang telah dibuat dengan setan, maka ya dampaknya itu sangat besar. Bisa mengenai keluarganya, bisa mengenai kehidupannya, bisa ya menjadikan kehidupannya tidak harmonis. Ini dulu ya Rasulullah SAW, beliau juga pernah terkena sihir. Beliau pernah terkena sihir oleh seorang penyihir dari Bani Zurek yang namanya Labid bin Asom.
Labid bin Asam ini seorang penyihir yang hadal, seorang Yahudi. Dia itu berasal dari Yahudi. Kelompoknya itu dari Yahudi. Nah, dia itu terkenal dengan sihirnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan bahwa munculnya ilmu sihir, ya, itu kebanyakan munculnya dari orang-orang Yahudi. Ilmu sihir itu muncul, ya, dari orang-orang Yahudi. Ya. Jadi orang-orang Yahudi ini memang orang yang banyak dosanya, ya. Orang yang banyak dosanya. Sihir kebanyakan dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Riba, munculnya riba, bunga bank itu dari mana, Pak? Dari Yahudi. Dari orang-orang Yahudi ini manusia yang terkutuk, ya. Manusia yang paling banyak melakukan kerusakan di bumi ini. Ya. Ini muncul, ya, di zamannya Rasulullah SAW pernah terjadi juga. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW pernah disihir oleh seseorang yang bernama Labid bin Asam. Beliau, ya, pernah terkena sihir melalui rambut beliau. Ya. Jadi dulu rumah Rasulullah itu selalu terbuka, ya, sehingga banyak anak-anak kecil yang suka bermain-main di rumah Rasulullah. Salah satu daripada mereka ada yang pernah, ya, mengambil rambut Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang menyisir